Dan sunat bahwa hendaklah dikerjakan bang atau azan itu di hadapan khatib. Ya, nunggu. Dia punya idih gedang khatib, inang gedang khatib kan? Yang nak sunat kan? Yang ketinggal sunat apa? Maka azan, azan saat khatib di atas mimbar, nyo sunat muazin gedang ike khatib go. Kainau ada ngau? Bupah ngau. Pah ini. Nah yang sunat. Jadi sunat. Sunat bahwa hendaklah dikerjakan azan itu di hadapan khatib. Bum keke aja. Dan hendaklah yang bang itu seorang saja. Hidro mendeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba idza syi'ta sahla. Amma ba'du, qala musannifu rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi insyaallah ta'ala, amin ya Allah amin. Pasal pada menyatakan setengah sunat khutbah dan sembahyang Jumat. Bermula disunatkan khutbah di atas mimbar. Dan sunat keadaan mimbar itu di kanan mihrab. Dan jika tiada mudah mimbar, maka di atas sesuatu yang tinggi, supaya sampai suara khatib kepada sekalian manusia. Dan jika tiada diperolehnya sesuatu yang tinggi, maka hendaklah khatib bersandar kepada suatu kayu atau lainnya. Jadi pasalnya gene nyatakan sunat pada saat berkhutbah. Dan gene nyatakan tentang sunat sembahyang Jumat. Yang pertama sekali, gesunatkan khutbahnya di atas mimbar. Dia khutbah, baca khutbah oleh khatib di atas mimbar, nyo hukum ji sunat tunggu. Di atas mimbar, sediakan mimbar, nyo hukum ji sunat. Tekedi umpamanya hana mimbar, khatib hanya gedeng baca khutbah, ada geduk dua rukun al khutbah, ada kursi menan kan, nyo ya, berarti tidak
khutbah ya sah-sah saja. Ya. Gejamun tu hati kalau na mimbar kan hanya sekedar gepeduk meja mentang mana. Jadi maka puduk pegat mimbar lagi nyo sehingga khatib berkhutbah di atas mimbar nyan hukum ji adalah sunat. Kemudian dan sunat keadaan mimbar itu di kanan mihrab. Mihrab nyo pada tempat mayang. Ya. Jadi mimbarnyo gesunatkan puduk red unen mihrab. Yang sunat. Man tekedi umpama ji belah redih puduk. Ate gedang imam semayang red no kan. Nya berarti kan yang gesunatkan. Jadi lagi yang pubutnyo, yang kata pubutnyo, nyo adalah merupakan bahagian sunat pada saat pelaksanaan khutbah. Yang kata pubutnyo, yang sunat, bunyi kan wajib, Itu umpama kadang-kadang karena masjid ternyata gedang imam belah raunan, nyan berarti hana gelakukan sunat. Yang ketentuan ji adalah makruh. Dan jika tiada mudah mimbar, nyoba surah hana mimbar, maka sunat disunatkan berdiri khatib di atas sesuatu yang tinggi. Maksudnya mimbar hana. Nyo gesunatkan li khatib geyudeng di atas tempat yang tinggi. Tujuannya adalah supaya sampai suara khatib kepada sekalian manusia. Dan jika tiada diperoleh sesuatu yang tinggi, maksudnya sesuatu yang tinggi pun tidak ada. Dan ada sebongkahan batu yang manyang atau ada dalam bentuk sesuatu yang berbentuk yang kagak pemanyang pun tidak ada, maka hendaklah khatib bersandar kepada sesuatu kayu atau lainnya. Dia khatib mesti hana, mimbar pihana. Tempat deng yang tinggi pun hana. Nyokiban yang disunatkan bagi khatib, maka hendaklah dia bersandar kepada sesuatu kayu atau lainnya. Kaki gaknya mesin na kaya gemet ada tentang kayanya. Menyahana kaki berarti gedeng dengan berdiri sendiri, tidak ada bersandar dengan sesuatu yang lain. Yang berarti hana sunat. Kemudian dan sunat bagi khatib tatkala masuk ke masjid memberi salam atas segala yang hadir di sisi pintu masjid. Khatib sunat wate getameng dalam masjid nyo le khatib gusunatkan geyubri salam. Kesawa geyubri salam kepada orang-orang yang hadir di sisi pintu masjid. Tidak dihitameng kan? Jadi kesunatkan geyubri salam kepada orang yang berada di sisi pintu masjid. Tanyo tatamang masjid hana sunat tapi salam. Tanyo. Tanyo yang kan khatib jamaah biasa. Nyo hana sunat katanya memberi salam pada saat masuk ke masjid. Tapi kesunatkan bagi kita nyo hanya membaca doa. Tapi sementara bagi seorang khatib, nyan legoknya kesunatkan memberi salam pada saat yaitu masuk ke masjid kepada jamaah yang ada di sekeliling pintu masjid. Sunat. Dan nyo mentang tengah na pengajian lagi nyo kan, gejak orang gebi salam nyo hukumnya makruh. Dengan acara zikir, dengan acara makan-makan, kan? Yang aja bisa saling makruh. Tengah na acara, mesti acara berzikir. Terus siro jame, gebi salimnya hukumnya makruh. Matanya yang jawab wajib. Orang beri salim, orang beri sunat, orang beri makruh. Yang jawab wajib. Maka hana sunat tanya beri salim apabila nyan tengah dalam sebuah majlis zikir. Tanya kengkaim orang-orang bantruk kagak beri salim kan? Nyang gok nyan makruh beri salim kan.
Sebab terganggu jamaah tu. Mono konsentrasi kok nyan tengah geduk lang sabah majlis, tiba-tiba na urang beri salim ka arah perhatian kok nyan keli kepada majlisnya. Maka renan dia kemkru. Ya, jadi sedangkan bagi khatibnya, tatkala dia masuk masjid, nyo sunat dia memberi salam atas segala yang hadir di sisi pintu masjid. Kemudian apabila masuk ia ke mimbar, kagejak yo mimbar kena. Kadro kono mimbar kate mengka sediakan tempat ino, kudu ajina nyo khatib, nyo naib khatib, nyo imam, kagejak yo kono, Dan kemudian apabila sampai ia ke mimbar, kadro ba mimbar, maka sunat memberi salam kepada mereka yang di sisi mimbar nunggu. Ya. Kadro kono, ina sunat lam beri salim ku khatib ku. Mau bayang kakak kana ku. Nah, wudunya. Tapi khatib ide pun abah pintu sunat memberi salam kepada orang di sekelilingnya, di sekeliling pintu. Kemudian tetruk kono bak mimbar, truk bak mimbar. Nyo seorang khatib juga sunat kembali memberi salam. Ya. Kedua ke salim. Dan apabila naik ia ke atas mimbar. Mimbar, ya. Dan apabila naik ia ke atas mimbar dan sampai kepada tingkat yang tinggi yang di bawah tempat kedudukan, sunatlah berhadap khatib itu kepada segala manusia dan memberi salam pula atas mereka itu. Kalian apa? Lega khatib sunat bisalim. Ino atau mimbar tiga, watega wateh mimbar, saah dia berhadap kepada manusia membelakang kiblat, di sana juga sunat memberi salam kembali. Nah, kita praktek gagadanku lagi kan? Nyo fikir umah lain tak ko khatib orang yo. Deh pun bisalim tiga. Ro no ka bisalim le kan. Kadro lega bisalim. Ya, kan? Lain kau mengkaji itu menyana seandainya yang lainnya. Berarti itu bukan sesuatu hal yang di luar daripada ketentuan yang disunatkan. Justru yang disunatkan. Kemudian setelah dia memberi salam, li khatib geberi salam, kemudian maka sunat ia duduk. Kemudian maka sunat duduk ia pada tempat kedudukan, tempat duduk. Kan? Tatkala bang orang yang bang supaya tersenanglah ia daripada lelah naik ke atas mimbar. Jadi lagi salim ke lega, ya. Kemudian khatib disunatkan duduk. Masih hana gedua berarti sah-sah saja aku. Hana kedua. Hana kedua yang kena deng gerogo. Sunat duduk tatkala seorang muazin sedang mengumandangkan azannya. Tujuan sunat geyuduk supaya seorang khatib beristirahat ia tatkala seorang muazin lagi sedang mengumandangkan azannya. Ya. Kemudian dan sunat bahwa hendaklah dikerjakan azan itu di hadapan khatib. Ya. Dan sunat bahwa hendaklah dikerjakan bang atau azan itu di hadapan khatib. Ya, nengko. Dia punya ide gedang khatib, inang gedang khatib, kan? Nya sunat, yang ketinggal sunat apa? Maka azan saah khatib di atas mimbar, nyo sunat muazin gedang ike khatib go. Kaino ada go? Bupah go. Pahino. Nah yang sunat. Jadi sunat, sunat bahwa hendaklah dikerjakan azan itu di hadapan khatib, belum keke aja.
Dan hendaklah yang bang itu seorang saja. Hidro mendeng. Ada karena muadzin pertama, muadzin kedua, ya. Enam dalih, ya. Dan hendaklah yang azan itu seorang saja. Maka apabila selesailah azan, hendaklah khatib itu berdiri, berhadap kepada sekalian manusia dan membelakangkan kiblat, serta membaca khutbah dengan nyaring suaranya lebih daripada yang wajib. Dan sunat bahwa jangan ia berpaling ke kanan dan ke kiri dan ke belakang, karena yang demikian itu hukumnya bid'ah. Jadi mono yang pertama disunatkan seorang muazin dia saat azan berdiri di hadapan khatib. Ya. Karena di tempat-tempat bukan seorang khatib pada saat muazin kan di gedang, ya. Malah ada yang hana kita hana kita melanjutkan khutbah. Berarti berat disunatkan. Ya. Deng muazin di ke khatibnya sunat yang dikuatkan. Nah, tapi ini rata-rata udah ke khatib gazan, ya, ini sunat. Nya nabak jet ubah kok, maafkah jet ubah kok ini, ya, enggak, ya. Zero kan ini, ya, zero kan ini. Itu ada je pinah kan, pinahnya yang sunat. Ya, Mada ide Mekah ke Madinah, ke tempat je dengan mimbar. Ke mimbar. Nya. Sama je ko. Nya waktu azan saat khatib di atas mimbar. Ya. Nyan salah saboh yang disunatkan. Tabaknya judul je kan ko kan? Kan sunat yang dilakukan pada saat sedang berkhutbah dan sunat yang dilakukan pada saat sembahyang Jumat. Ya. Olehnya pada saat khatib membaca dua rukun al-khutbah, nyo disunatkan bahwa jangan dia berpaling ke kanan dan ke kiri. Nyo ana sunat ngiengui ana sunat. Kurang ya? Oh, nyo khutbah. Gimana maksudnya? Khatib saat baca khutbah, khatib. Nya hana sunat yang semno. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiga kedih. Hana sunat kan aku. Tetap sunatnya hanya melihat ke depan. Nasihat. Mamnya tak no dongku kan. Sebab di sana intinya kan wasiat kan. Garang tat ada mimbar makruh. Nah, sampai lagi penceramah deh, yang makruh. Malah apabila nyan membicarakan sudah di luar daripada konsep wasiat, bisa saja je haram. Maka kadang-kadang jamaah lebih galak kau nak punya tengah sebenarnya kau kan. Lagi ya kan, hana menarik saja kan. Padahal nyan sudah terjadi hukum makruh di atas mimbar. Sebenarnya ada inti daripada khutbah Jumat itu hanya menyampaikan takwa.
Tanya ini memang hana sabuh aturan dongko menya masalah khutbah. Tapi menya di tempat-tempat kebegah di daerah nanggro luar ya, nyan memang terkonsep oleh aturan. Jadi seluruh khatibnya sama mendum. Sama konsep di. Ya, sama konsep mana beda-beda. Tanya bebas kan? Karena tanya gimana? Hana sabuh aturan yang dijuk dia ya. Ya saban mendum khutbah juga. Nah selebaran, ya. Nah, tanya ini bang baca kertas BO, tunggu pakai konsepnya, nah beres sekarang, kan? Kalau nang, bang BO menulis kertas, kalau kena juga, yang tunggu pakai konsep, kan? Padahal sunat, kan? Enggak, sunat je. Ya, ya, aku benar, ya. Dan makruh bagi khatib menumbuk anak tangga mimbar pada ketika naik kakinya atau menumbuk tungkatnya atau pedangnya. Nyan hukum ji makruh tu. Te guru dum tu dum sebenarnya nya hukum ji makruh. Dan makruh membaca doa tatkala sampai khatib kepada anak tangga yang tempat berhentinya. Dan makruh membaca doa tatkala sampai khatib kepada anak tangga yang tempat berhentinya. Tengok gua. Rukunan gua. Nah, ini makruh baca doa. Maknanya hendak tu pengilat je nanggu. Sebab hendak kesunat kain nak baca doa. Dan demikian lagi makruh berhenti pada tiap-tiap anak tangga mimbar. Ya. Menyegerakan akan khutbah yang kedua dan memperoleh suara padanya dan melebihi puji-pujian bagi segala raja tatkala membaca doa bagi mereka. Dan makruh, dan demikian lagi makruh berhenti pada tiap-tiap anak tangga mimbar. Ya. Nyan hukum ji makruh. Setiap anak tangga mimbar inan kata deng teat. Nyan hukum ji makruh. Dan makruh lagi menyegerakan akan khutbah yang kedua. Ya. Nyan juga hukum ji makruh. Terlalu bagah-bagah. Ya. Nyan hukum ji makruh. Dan memperolehkan suara padanya. Dan melebihi puji-pujian bagi segala raja tatkala membaca doa bagi mereka. Makruh lam hukum ji adalah yaitu melebihkan puji-pujian kepada segala raja-raja tatkala membaca doa bagi mereka. Baca doa untuk raja dalam khutbah jeut engko. Tapi berlebih-lebihan membaca doa kepada raja-raja, ini sasanjung-sanjung berat-berat hat. Nyon hukum ji makruh. Dan setengah daripada bid'ah yang mungkar. Menyurat kertas dinamai mereka itu akan dia hafaiz pada akhir Jumat pada bulan Ramadan. Pada ketika membaca khutbah, terkadang haram hukumnya. Dan setengah daripada bid'ah mungkarah, yaitu menyurat kertas. Dinamai mereka itu akan hafaiz, yang gebuhnan oleh sebahagian zamannya, yaitu hafaiz. Akhir Jumat daripada bulan Ramadan. Sebab sabuh keyakinan masa-masa lalu nunggu. Masa di Jumat yang terakhir daripada bulan Ramadan, nyo wate tengah gebaca khutbah,
nyo naga tulis sesuatu tunggu. Naga tulis sesuatu. Pada akhir bulan Ramadan, Jumat akhir bulan Ramadan, pada saat khatib sedang membaca khutbah, khatib dengan baca khutbah, nyan naga tulis sesuatu yang menurut goknya, yang menurut uraian tulisnya, yang bahwa akan ada sesuatu kelebihan di sana. Nyan ba akhir bulan Ramadan, khatib dengan baca khutbah, goknya naga tulis sesuatu azimat apa? Nyo hukum jih adalah bid'ah, bahkan hukumnya haram. Saja jamaah kok. Ya, kan? Kan. Lagi berupa ayat. Berupa ayat. Yang ayatnya bisa saja sebagai azimat. Ya, nyan mengkruh dan hukumnya bid'ah. Bahkan ada yang mengatakan hukumnya haram. Ya. Dan menyurat sesuatu yang tiada diketahui maknanya. Dan menyurat sesuatu yang tiada diketahui maknanya. Karena terkadang menunjukkan ia atas kafir. Dan juga menyurat sesuatu juga hukumnya bid'ah. Yaitu menulis sesuatu yang dia tidak mengetahui maknanya. Bahkan kepegah. Bisa-bisa itu terjadi kekafiran. Dan janganlah bermain-mainkan tangannya. Tetapi hendaklah ia khusyuk seperti kelakuan di dalam sembahyang jua. Sunatlah bagi khatib yang bahwa ligoknya ge pemain-main jaro ge. Pada saat sedang membaca rukun khutbah. Bahkan hendaklah dia khusyuk sebagaimana dia kelakuan di dalam salat. Dan sunat pada lafaz khutbah itu fasih. Sunat watega lafaz khutbahnya berfasih. Dan lagi mafhum maknanya pada segala manusia. Dan hendaklah ada khutbah itu pertengahan panjangnya. Jangan terlalu panjang. Dan jangan terlalu pendek. Jadi, gesunatkan watega lafaz khutbah berfasih. Makna berfasih dengan nada yang jelas dan bermufhum makna dan baik panjang-panjang tat gede. Dan baik terlalu pendek sih. Baik terlalu panjang, baik terlalu pendek. Dan sunat khatib itu memegang pedang, pedang go. Man di masjid ujung belang ya naik pegat pedang go. Kayanya pedang. Awal telefon long khutbah. Karak long coknya go. Kalong mat hari. Rupanya nanti krek tu tungkat go. Bagi dua krek nan, tungkat ti krek. Kaya yang berbentuk pedang ti krek. Sebenarnya pada dasarnya go. Pada dasarnya nyo gemat pedang go. Gemat pedang pada dasarnya. Dan sunat bagi khatib memegang pedang. Dan busur. Busur atau panah ada panah. Sunat. Atau tungkat. Mainnya pada amat pedang ledeng. Pada dasarnya hukumnya adalah memegang pedang atau memegang busur. Ya. Atau tungkat dengan tangannya yang kiri. Sunat mat menjarawiyah. Dan dihantarkan tangannya yang kanan pada tepi mimbar. Jadi mat lagi yon go. Rawiyah lagi yon. Nya mat lagi yon. Jika tiada padanya najis, nyan bak surah tekedi maino panena go. Menyanya menajis baik mat. Dan jika tiada diperoleh sesuatu daripada yang tersebut itu, maka hendaklah dihantarkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada. Dan dilepaskannya keduanya. Dan jika tiada diperolehnya sesuatu daripada yang tersebut itu, pedang hana, busur hana, tungkat hana, seorang khatib hana tapu pidainan, maka hendaklah dihantarkan tangannya kanan di atas tangannya kiri di bawah dada. Di bawah dada. Berarti mana orang kok?
lagi semayang. Mesti tongkat hana. Busur hana. Pedang pi hana. Ante khatib baca khutbah lagi semayang. Lagi semayang. Ya. Atau baput. Atau dilepaskan keduanya. Ada tak boleh mendang. Seperti perintah di dalam sembahyang. Dan apabila selesai khatib daripada khutbah, maka hendaklah ia bersegera turun daripada mimbar. Supaya sampai ia ke mihrab. Beserta dengan selesai daripada iqamah. Supaya terpelihara mualat. Nya dalam tawarin kan? Jadi begitu khatib selesai gebaca khutbah, orang yang kamat, oleh orang yang kamat, nyobek gepreh teruyung, ya, jadi ubah, azan oleh ke khatib, kan? Yang kedua, watia ke kamat, begitu khatib sudah selesai membaca khutbah, kadang-kadang, khatib selesai baca khutbah, yang pontan ile pegah anjurkan, yaitu apabila selesai daripada khutbah, maka hendaklah ia segera turun daripada mimbar. Pegah haju gudun. Ya, kan? Baik betul-betul bro ke supaya sampai ia ke mihrab. Supaya bagah truk kena naju. Ya. Beserta dengan selesai daripada iqamah. Jadi truk khatib gutren uyu, mamnya nyoba mungkin, mamnya lagi mimbar Islamic Center, mimbar Masjid Batu Fatimong, nya begitu selesai khutbah, muazin langsung gedeng aju ge kamat, nya truk uyu manggu truk kono kan selesai. Kajian semayang. Maunya tanya ini. Tapi siap-siap aja nunggu. Tekun barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Bagaimana kan? Ada doa kan? Nyan oleh muazin, oleh orang yang hendak qamat, nyan bergegas saja bagah-bagah. Nah, karena yang kusunatkan mana? Maka begitu gedanginan langsung oleh khatib Sabab nyaino dah ke nunggu mana nunggu. Nyan khatib nyai mom go. Mai dia orang lain go, adi nyai mom lain ya siap-siap aja nunggu. Siap-siap aja. Begitu selesai khatib gebaca dua rukun al-khutbah, tengku imam kagedang ino go. Idangnya langsung ke kamar. Imam getrin daripada khutbah, khatib getrin daripada khutbah, berarti langsung Allahu Akbar. Nya mualat, apa mualatnya wajib nyetrip tak kanjian tu. Kan? Jadi supaya sampai ia ke mihrab beserta dengan selesai daripada iqamah. Supaya terpelihara mualat antara khutbah dan sembahyang. Kadang bisa saja ada nunggu kan kadang mualat godrep. Sebab antara khutbah dengan sembahyang bermualat. Mak iktibar mualat di kiban. Nyo kadang katruk khatib kenu baru kebedah muadzin untuk kamat. Olehnya itengku imam lam getubiat dari kamar. Dia pegang kan? Atau gedeng lam tri mualat di katrib kadang. Ya, bisa saja itu hilang mualat. Maka ini perlu legetanyo tak pahami sejauh mana makna mualatnya. Sebabnya terlalu trip antara doa dengan solat. Nyo kada mualat. Nya kada mualat. Sedangkan mualatnya hukumnya lah wajib. Nya begitu terakhir kebaca doa. Kan doa terakhir engko. Allahumma fadlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyan oleh muazin yang hendak kamat, maka bergegas saja, maka gedeng ini aja. Begitu selesai khatib hendak turun ke bawah, sudah mulai untuk kamat.
Begitu gedeng solat langsung dah kebi. Nyan nan ukuran hati tak mau pom bumualan. Dah? Ya. 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 Tapi nya belum sambung aja cikgu. Tapi nyan kan wajib. Menyanyi wajib antara khutbah ngan salat. Ya. Muroraya mantan ukiban go kan menyahuroraya awal semayang kan? Huroraya awal semayang. Begitu khatib ke iya mimbar langsung baca khutbah aja. Kenapa kan supaya nyambung antara salat dengan khutbah. Sedangkannya idanyo awal khutbah. Awal khutbah. Sedangkan antara khutbah Jumat dengan salatnya wajib malat. Tapi menyahurorayanya sunat malat. Sunat malat. Jadi melihat macut malah na sebahagian khatib ceramah ile ya. Terakhir dia baru nyan ya sah-sah saja. Sah saja baca khutbah. Tapi mualat ana. Sedangkan bak solat Jumatnya wajib mualat. Maka baik bersiap-siap aju bergegas aju. Itanyo api orang jamaahnya api harus betul-betul dah mengerti. Maka ada kepegah oleh panitia untuk guyup rapat draw kesaf go beli taduk jarang-jarang adi untuk beli bermasalah dengan takbiratul ihram tu sebab anggota 40 dah kali tak kenurayan kan nya juga begitu imam takbiratul ihram nya anggota 40 bukan takbiratul ihram aja sebab menyameliang nya bermasalah dengan orang anggota 40 inalum sambung aja lo. Kemudian sunat membaca di dalam rakaat yang pertama. Kemudian daripada Fatihah surat Al-Jumu'ah. Imum watega baca ayat uro Jumat nyo menyajik gafai surat Jumat baca. Atau sabbihisma rabbika. Surat Jumat atau sabbihisma rabbika. Nyan bak rakaat pun. Dan di dalam rakaat yang kedua, surat Al-Munafiqun atau hal ataka. Kan? Biasa yang menyahafid-hafiz Al-Jumu'ah dengan tumondi Al-Munafiqun. Mamnya lagi tanya-tanya lagi kamu nyo le sabbihis kemudian hal ata. Kan? Nanya sunat go. Sunat yang lagian. Tetapi membaca surat Jumat dan surat Al-Munafiqun itu terutama dibandingkan dengan Sabihis dengan hal ata. Tapi menyanjit surah Al-Jumu'ah, nya surah Jumat kan cok batengah nanggo. Dari pun aja, dari pun sampai habis. Ya. Baca di rakaat yang pertama surah Al-Jumu'ah, kemudian di surah yang kedua surah Al-Munafiqun. Nyan lebih utama daripada membaca Sabbihisma rabbika dan hal ata. Ya. Dan jika ditinggalkannya surah Al-Jumu'ah atau Sabbihisma rabbika pada rakaat yang pertama dengan sebab lupa atau sengaja dan dibacanya akan ganti keduanya surah Al-Munafiqun atau hal ataka maka hendaklah dibacanya pada rakaat yang kedua surah Al-Jumu'ah atau Sabbihisma rabbika. Ya. Jadi gepegah nunggu lom berarti ini sangat disunatkan. Tekedi umpamaji. Mono kepegah menyahjid yang lebih utama Al-Jumu'ah dengan Al-Munafiqun. Mam menyahtekedi kadang tua ditanya. Menyatua barakaan pun nyo sampai gak anjurkan barakaan kedua gayu bacanya. Berarti itu nyo yang bahwa kalau di hari Jumat itu menyahjid surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Menyanjitnya Sabbihis dan hal ata. Nyan han inan memang kawarit walaupun kedih yang bawa Sabbihis dengan hal ata lebih panjang hal ata kan? Lebih panjang hal ata. Yang seharusnya kepegah di sisi yang lain yang bahwa di rakaat yang pertama itu lebih panjang ayat yang dia baca dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Tapi untuk urut Jumatnya nyo sekalipun Sabbihis lebih pendek dibandingkan dengan hal ata, namun di rakaat yang pertama guyu baca Sabbihis,
Rakaat yang kedua geyu baca hal ata. Yang berarti sunat yang dikuatkan, Bu. Nah, ya. Memang menyitlak gekeun surah Al-Jumu'ah go, ya. Nyo kuno. Ya. Yang ke menan, mungkin mono nunggu. Na gajeut. Anak kembali dari pohon, ya. Dan jika tiada dibacanya pada rakaat yang pertama salah suatu daripada surah Al-Jumu'ah atau Sabbihisma Rabbika, dan tiada juga surah Al-Munafiqun dan Hal Ata, maka hendaklah dihimpunkannya membaca kedua surat itu pada rakaat yang kedua. Jadi tekedi dengku meno. Nya itunya yang bawah begitu disunatkan tuh. Tekedi mono nunggu barakaat yang pertama Al-Jumu'ah hanan baca atau Sabbihis hanan baca. Kan? Atau surah lagi tanya mono pah rakaat yang pertama kagak baca wadduha tuh. Wadduha baca. Nyo begitu tingat ke barakaat kedua ku geyu pesapat dua buah suratnya. Sabbihis dengan Hal Ata geyu pesapat. Berarti menunjukkan yang bahwa sangat dikuatkan membaca ayatnya kalau untuk imam, yaitu Sabbihis dengan Hal Ata yang kedua. Ini dibaca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun atau surat Sabbihisma Rabbika dan Hal Ata di dalam rakaat yang kedua supaya tiada sunyi sembayangnya daripada kedua surat itu. Berarti itunya pun berat kesunatan bagi seorang khatib. Faidah. Tapi faidah adalah tersebut di dalam hadis mangqara'a aqaba salamihi minal jum'ati qabla ayasna arijlahu wa qabla ayatakallama Fatihata al-Fatihata wal ikhlasa wal ma'udataini sab'an ghufira lahu ma taqaddama min zambih wa ma ta'akhkhara wa u'tiya minal ajri bi'adadi man amana billahi wa rasulihi wa hafadha lahu dinahu wa dunyahu wa ahlahu wa waladahu. Artinya, barang siapa membaca surat Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Tiap surat itu dibaca 7 kali. Kemudian daripada salam sembahyang Jumat, sebelum ia mengubahkan kakinya, kalau mengubah kaki lagi mono segala mengubah kaki menyemono tadu tawaru nunggu belum dah simpan bombi belum dah simpan daripada tempat kedudukannya, dan sebelum ia berkata-kata golom dah berkata niscaya diampunkan oleh Allah Ta'ala segala dosanya yang telah lalu dan yang lagi akan datang, dan dianugerahi oleh Allah Ta'ala akan dia pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan sebanyak orang yang beriman kepada Rasulullah, dan dipelihara oleh Allah baginya agamanya, dipelihara dunianya dan isi rumahnya dan anak-anaknya. Jadi nepegah dalam sebuah hadis, so manteng yang baca surah Al-Fatihah 7 ge, Qul huwallahu ahad 7 ge, Qul a'udzu birabbil falaq 7 ge, Qul a'udzu birabbin nas 7 ge. Tiap
surat itu dibaca 7 kali ke begah. Oh, leh salim sembahyang Jumaat. Oh, leh salim sembahyang ro Jumaat. Segolom taubah haki tenku. Manteng lagi taduk tawaruk meno. Ya. Dan segolom taubah tempat kedudukan getanyo. Dan segolom tapegah haba. Nyo nepegah oleh Rasulullah. Ni saya. Diampun oleh Allah Ta'ala baginya segala dosanya yang telah lalu. Dan yang lagi akan datang. Dan dianugerah oleh Allah Ta'ala untuknya pahala sebanyak orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Dan dipelihara oleh Allah agamanya. Dipelihara oleh Allah dunianya. Dan dipelihara oleh Allah isi rumahnya. Dan dipelihara oleh Allah anak-anaknya. Ya, segolong taubah haki nunggu. Berarti no ada kepegah segolong taubah haki menyerta taubah. Berarti berkurang sebagaimana yang dipegah dalam hadisnya. Ya. Tadi baik karan-karan bu. Surah Jumaat. Habis tentang yaitu sunat-sunat hari Jumaat. Ya, nanti bayang bu. Bayang aja punya nawat